Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita di dalam PA wanita kita dan lansia, kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Dan kita bersyukur juga banyak rekan-rekan kita yang baru boleh hadir bergabung bersama kita di tempat ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita pada hari ini adalah Kristus Sang Anak Manusia. Kristus Sang Anak Manusia, saya akan ajak kita bersama-sama merenungkan tema ini dari Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sungguh menaikkan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu yang besar, cinta kasih Allah di dalam Kristus yang telah Engkau nyatakan 2000-an tahun yang lalu, di mana Dia, Sang Kekal itu, pribadi kedua Allah Tritunggal itu boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, menebus kami yang berdosa. Dan pada hari ini kami bersama-sama kembali merayakan, mengingat akan cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah Roh Tuhan memimpin setiap kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, memahami apa yang menjadi kehendak kekal Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca secara bergantian Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Mulai dari saya membaca ayat 15, lalu Bapak Ibu ayat 16 kita bergantian sampai ayat yang ke-22. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebutan anak manusia kepada Yesus Kristus adalah sebutan yang paling sering digunakan oleh Yesus Kristus. Di dalam catatan daripada seorang teolog dikatakan bahwa 40 kali Yesus itu memakai sebutan anak manusia bagi dirinya. Jadi itu berarti bahwa ini sebutan yang begitu penting. Mengapa itu penting? Karena sebutan ini bukan sekedar untuk menunjukkan bahwa dia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi istilah anak manusia atau gelar ini yang diberikan kepada Yesus Kristus itu memiliki paling tidak 4 pengertian. 4 pengertian. Yang pertama, gelar anak manusia bagi Kristus menunjuk kepada kedatangan eskatologis daripada anak manusia. Kristus itu sudah datang ke dalam dunia ini, tetapi dia akan datang kembali di akhir zaman di dalam kemuliaannya. Kristus itu disebut anak manusia, juga itu berarti bahwa penderitaan Yesus, kematian dan kebangkitannya adalah jalan bagi keselamatan manusia yang berdosa. Yesus disebut juga anak manusia untuk menunjukkan bahwa Yesus memiliki sisi sorgawi. Dia bukan baru saja ada pada waktu dia berinkarnasi ke dalam dunia, tetapi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan untuk selama-lamanya dia ada. Dia Allah yang kekal.
Tetapi dia juga disebut sebagai anak manusia untuk menunjukkan bahwa dia memang manusia sejati. Dia berdarah berdaging seperti kita. Dia memiliki tubuh jiwa seperti kita. Dia mengalami kelemahan manusiawi seperti kita. Di dalam pengertian inilah, saudara, saya akan belajar daripada kitab Kolose. Kristus sang anak manusia. Apa signifikansinya bagi kita? Apa pentingnya bagi kita? Dan apa implikasinya, dampaknya bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mari kita mulai membahasnya di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kristus sang Immanuel atau sang anak manusia itu, dia telah datang, namun dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Saudara, saya perhatikan, sang anak manusia itu digambarkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-15 dengan sebutan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Paulus mengatakan bahwa sang anak manusia itu, sang Immanuel itu, dia digambarkan dengan image of God. Dia adalah gambar Allah yang sejati. Apa maksudnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia gambar Allah yang sejati, yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan dan tidak mungkin dilihat oleh manusia. Kalau ibu-ibu bandingkan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Mari kita baca Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus anak manusia itu disebut sebagai image of God. Dia adalah gambar Allah yang sejati. Mengapa? Karena dia menyatakan Allah yang tak kelihatan itu, yang tidak mungkin dilihat oleh manusia. Tidak ada satu orang pun kita yang bisa menjangkau Allah. Tidak ada satu manusia pun yang datang kepada Allah dan menurunkan Allah dari sorga ke bumi ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lihat Allah dan tinggal tetap hidup. Tidak bisa. Semua orang yang lihat Allah pasti mati dan tidak mungkin lihat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana manusia bisa berelasi dengan Allah? Bagaimana manusia bisa berjumpa dengan Allah yang tak kelihatan itu? Alkitab berkata, Kristus yang adalah gambar Allah itu, dia sekarang sudah datang. Dia datang dalam keadaannya sebagai manusia. Dia adalah gambar Allah yang sejati, dari Allah yang tak kelihatan, yang tidak mungkin dilihat itu, sehingga inkarnasinya menyatakan bahwa dia adalah gambar Allah yang sempurna, berbeda dengan kita. Kalau kita sebagai manusia, ketika kita dicipta oleh Allah, kita dicipta menurut gambar rupa Allah. Menurut berarti seperti gambar rupa Allah. Kita bukan gambar yang asli. Kita bukan gambar yang sebagaimana Kristus yang adalah image of God yang sempurna itu. Dan karena itu, kita melihat catatan daripada kitab Kejadian. Manusia yang dicipta menurut gambar rupa Allah itu jatuh di dalam dosa. Mengalami kematian oleh karena dosa. Mereka terpisah dari Allah. Gambar Allah yang diberikan kepada manusia itu kemudian hancur oleh karena dosa, rusak oleh karena dosa. Walaupun manusia masih sebagai manusia, manusia masih punya semua kapasitas, manusia masih punya pikiran, masih punya perasaan, masih punya kehendak, masih hidup secara biologis. Tapi manusia tidak bisa lagi memuliakan Tuhan. Manusia adalah pemberontak-pemberontak yang tidak bisa lagi mencerminkan image of God yang sejati itu. Maka Kristus datang sebagai manusia untuk menyatakan image of God yang sejati, yang sempurna, yang tidak ada cacat pada dirinya. Segala sesuatu sempurna adanya, kudus adanya, dan dia tidak mungkin berdosa pada dirinya sendiri. Dia Allah yang sejati.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berita mengenai anak manusia yang adalah gambar Allah yang sejati dari Allah yang tak kelihatan itu membuat saudara dan saya memiliki pemikiran yang begitu penting. Kita manusia yang tidak mungkin jangkau Tuhan, tidak mungkin datang kepada Tuhan, tapi telah didatangi oleh Tuhan, telah dikunjungi oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui Kristus. Dia datang di tengah-tengah kita. Dia mengenakan pada dirinya natur manusia itu, manusia yang sempurna itu, sehingga engkau dan saya bisa melihat kesejatian daripada manusia pada diri Kristus. Kristus sang anak manusia itu juga disebut sebagai yang sulung. Yang sulung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini tidak berarti bahwa Yesus dicipta oleh Bapa. Yesus pernah tidak ada kemudian dicipta oleh Bapa. Tidak demikian. Tetapi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan selama-lamanya dia ada karena dia kekal. Lalu apa maksudnya? Dia sulung dari segala ciptaan. Kata sulung di sini menegaskan relasi Kristus dengan orang-orang tebusannya, di mana Kristus itu memiliki posisi yang istimewa, yang tidak tertandingi oleh siapapun, yang tidak tertandingi oleh manusia manapun. Kristus memperoleh posisi yang begitu istimewa karena dia adalah pencipta alam semesta. Kata sulung itu lebih tepat, berarti yang terutama. Kenapa dia yang terutama? Karena Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah pencipta alam semesta. Dia anak manusia, namun di saat yang sama dia adalah anak manusia yang mencipta segala sesuatu. Dia sulung dari segala sesuatu. Dan itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-16. Mari kita mulai lihat ayat yang ke-16. Apa artinya dia yang sulung dari segala sesuatu yang diciptakan? Dia adalah gambar Allah dari Allah yang tak kelihatan. Kita lihat ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, frasa pada ayat 16a, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang berarti bahwa anak manusia ini adalah pribadi yang kekal, yang mana segala sesuatu eksistensi berada di dalam Kristus. Tidak ada eksistensi apapun yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang di sorga maupun di bumi, yang berada di luar Kristus. Segala sesuatu itu terikat kepada Dia. Kenapa? Karena segala sesuatu berasal dari Dia, segala sesuatu ditopang oleh Dia, segala sesuatu dipelihara oleh Dia, dan keberadaan segala sesuatu dicipta bersumber dari Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berita yang begitu penting. Berita yang begitu penting. Seluruh eksistensi yang kelihatan, tak kelihatan, berada di dalam kekuasaan daripada Kristus. Frasa bagian ayat 16b, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, yang berarti bahwa Dia adalah yang terutama, yang sulung, yang memiliki hak atas seluruh ciptaan. Dia memiliki segala ciptaan. Ciptaan itu tidak saja berasal dari Dia, tetapi bertujuan untuk kemuliaan Kristus. Segala sesuatu diciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi segala sesuatu diciptakan dengan tujuan finalnya adalah kemuliaan bagi Allah di dalam Kristus. Lalu apa signifikansinya dan implikasinya bagi kita sebagai orang percaya? Kenapa kita perlu belajar ini di dalam hari raya Natal? Perlu. Mengapa? Karena kita terlalu banyak dikacaukan dengan yang namanya celebration. Perayaan-perayaan Natal yang penuh dengan pernak-pernik, tetapi esensi daripada Natal itu dibuang. Siapa itu Kristus tidak
Tuhan di dalam khotbah-khotbah Natal. Maka berita ini harus diberitakan pada hari raya Natal. Supaya engkau mengingat, engkau disadarkan bahwa eksistensimu, eksistensi saya, seluruh keberadaan alam semesta, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, bersumber daripada Kristus, Sang Immanuel yang kita rayakan hari ini. Kalau eksistensi segala sesuatu bersumber dari Dia, terikat kepada Dia, bergantung total kepada Dia. Pertanyaan yang menjadi refleksi bagi kita, apakah kehidupan kekristenan kita sungguh-sungguh meletakkan kebergantungan hidup kita kepada Tuhan kita? Ataukah perjalanan kehidupan kekristenan kita sampai hari ini, kita mengaku Dia Tuhan kita mengaku Dia juru selamat kita, tapi kita juga pada saat yang sama tidak bergantung kepada Dia. Saya bisa kok dengan kekuatan saya sendiri menyelesaikan studi saya, menyelesaikan pekerjaan saya, menyelesaikan kekacauan dalam rumah tangga saya, memimpin jalan hidup saya sendiri. Saya bisa lakukan itu dengan kekuatan saya sendiri, apalagi kalau saya punya uang cukup banyak. Manusia cenderung untuk dibawa bergantung kepada diri, mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan kehebatan diri, mengandalkan kekuasaan, uang atau kesehatan. Dan faktanya dalam kehidupan manusia, sejarah menunjukkan seluruh pengandalan kita akan hal-hal lahiriah hancur, bukan? Ketika saudara mengatakan kesehatan saya menjadi andalan, ketika engkau kena kanker, ketika engkau kena sakit penyakit yang begitu tidak engkau harapkan, apa yang ada dalam perasaan? Masihkah Tuhan menjadi tempat kebergantungan kita? Di situ kita sadar diri kita terlalu rapuh, terlalu lemah untuk mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan untuk perkara-perkara lahiriah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk mempertahankan kehidupan kita. Nggak bisa. Satu kali di dalam diskusi kami dengan seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, dia bilang begini, saya tidak cukup memberikan yang terbaik bagi anak saya yang baru saja meninggal. Kenapa, Bu? Karena saya tidak memberikan rumah sakit yang terbaik untuk anak saya. Itu pengeluaran keuangan itu dalam kurun waktu tidak sampai sebulan, itu miliaran. Tapi dia masih menyesali bahwa saya tidak mengusahakan yang terbaik bagi anak saya dengan memberikan perawatan medis yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Ini rumah sakit nggak bagus, makanya anak saya itu mengalami kematian gara-gara perawatan medis yang sedemikian. Waktu dia mulai mempersalahkan apa yang ada, kembali kami mengingatkan, perawatan medis, rumah sakit yang terbaik tidak bisa mempertahankan jiwa anakmu. Kalaupun kita paksa pindahkan anakmu ke rumah sakit yang terbaik, itu adalah resiko yang paling besar, di mana dia bisa meninggal lebih awal. Jadi mari lihat kedaulatan Tuhan yang memegang eksistensi kehidupan manusia. Ibu-ibu dan saya bisa memperhatikan bahwa kita seringkali lupa akan prinsip ini. Dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan itu. Dia adalah yang sulung yang terutama dalam seluruh ciptaan ini. Hari ini Allah memanggil kita ketika kita merayakan Natal. Ingatlah bahwa eksistensi kita di dalam tangan Tuhan. Ingatlah bahwa segala kebutuhan kita, baik lahiriah, baik rohania, semuanya bergantung kepada Allah kita. Kita tidak bisa hidup dengan mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan manusiawi kita sendiri. Tidak bisa. Maka Natal memanggil engkau dan saya untuk kembali kepada Kristus, Sang Anak Manusia, pemegang eksistensi hidup kita. Mari kita kembalikan diri kita kepada tangan Tuhan. Bergantunglah kepada Dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada ibu-ibu. Bisa saja itu adalah pergumulan relasi suami istri. Bisa saja itu adalah pergumulan relasi antara orang tua dan anak. Bisa juga pergumulan-pergumulan yang lain yang datang menyergap kita. Tapi mari ingat, jika pergumulan itu datang kepada kita,
tempat kebergantungan kita, tempat di mana kita bisa meraih pertolongan yang ultimat adalah Kristus, Sang Anak Manusia. Hal kedua yang saudara dan saya pelajari di dalam konteks ini adalah bahwa seluruh keselamatan itu yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus dikerjakan melalui inkarnasi Kristus. Dia adalah sang gambar Allah yang sejati. Dia adalah pribadi yang sulung, yang utama daripada seluruh ciptaan. Dan karena itu seluruh kehidupan kita harus mempermuliakan Dia. Tetapi bagaimana kita mempermuliakan Dia? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tadi saya katakan, kita bukan manusia yang mana merefleksikan gambar rupa Allah yang dikehendaki Tuhan lagi. Kita adalah manusia-manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jika seluruh ciptaan ini diciptakan bagi kemuliaan Kristus, lalu bagaimana saya yang berdosa ini boleh mempermuliakan Dia dalam segenap kehidupan kita? Maka apa yang dikatakan dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 berkaitan dengan pekerjaan keselamatan Kristus adalah hal yang begitu penting supaya apa? Membawa seluruh ciptaan termasuk umat pilihan Allah yang ditebus oleh Kristus kembali memuliakan Allah kita. Uniknya, Allah mengerjakan keselamatan dengan mengutus Kristus menjadi manusia. Bukankah Dia adalah Allah yang Maha Kuasa? Kalau Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia mampu menyelamatkan kita tanpa harus Kristus menjadi manusia, bukan? Karena Dia punya kekuasaan untuk melakukan itu. Tetapi Dia memilih dalam keputusan kekalnya untuk mengutus Kristus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia supaya engkau dan saya boleh memperoleh keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini adalah poin yang perlu kita renungkan di dalam perayaan Natal kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kemudian saudara baca dalam ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini berbicara mengenai pekerjaan keselamatan Kristus melalui inkarnasinya. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang memberikan pengertian kepada kita jika ciptaan ini berlangsung melalui Kristus. Eksistensi segala sesuatu ada, maka ciptaan yang baru pun berlangsung dan eksistensinya berada di dalam Kristus. Saudara, ini adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Kristus tidak saja mengerjakan karya penciptaan, tetapi Kristus juga mengerjakan karya keselamatan dengan melakukan penciptaan baru. Dan penciptaan baru ini sekali lagi adalah penciptaan yang diberikan secara khusus kepada tubuhnya, jemaatnya, yaitu siapa? Mereka yang disebut sebagai gereja sejati. Gereja sejati adalah mereka yang dipilih oleh Kristus, oleh Allah Bapa untuk ditebus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita dipilih oleh Allah untuk ditebus oleh Yesus Kristus, sekali lagi menekankan relasi yang begitu erat antara kita dan Kristus. Tidak ada satu bagian daripada kehidupan kita yang boleh lepas daripada Kristus. Ketika itu lepas daripada Kristus, itu berarti kematian. Waktu saya membaca teks ini, saya mencoba membayangkan tentang seorang bayi dalam kandungan sang ibu. Ketika ovum dan sperma bertemu dan membentuk sigot di dalam rahim seorang wanita, anak itu mulai bertumbuh di dalam kandungan sang ibu, mendapatkan suplai makanan, bergerak, bertumbuh, semuanya di dalam kandungan ibu. Itu semua harus terjadi di dalam relasi dengan sang ibu. Misalnya kalau ada masalah dengan plasenta dan itu membahayakan nyawa sang anak,
biasanya akan ditangani cepat oleh dokter. Tapi kalau nggak bisa ditangani cepat oleh dokter dan ternyata akhirnya anak itu terlepas daripada plasenta, berarti dia mati. Kalau saudara pikirkan, coba pikirkan dengan baik hal ini. Berarti anak dalam kandungan sang ibu, benih itu dibentuk dalam kandungan sang ibu. Benih itu bertumbuh satu demi satu, tahap demi tahap dalam kandungan sang ibu. Mendapatkan suplai daripada sang ibu, makanan secara lahiriah. Pembentukan otak, tangan, kaki, semuanya sampai dengan waktu dia dilahirkan. Dan dia tidak boleh dilepaskan daripada sang ibu selama dalam masa kandungan itu. 9 bulan. Ini salah satu gambaran yang saya coba pikirkan ketika saya merenungkan betapa intimnya relasi kita dengan Kristus. Sebegitu intimnya sehingga seluruh hidup kita dicipta di dalam Kristus. Eksistensi kita dalam hidup rohani kita di dalam Kristus. Kita mendapatkan suplai makanan rohani dari Kristus. Kita mulai bertumbuh, bergerak, beraktivitas di dalam Kristus. Dan tidak boleh dipisahkan daripada Kristus. Kita bergantung total secara rohania, jiwa kita, keselamatan kita kepada Kristus. Seperti anak dalam kandungan sang ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa mulianya gambaran antara tubuh Kristus yaitu jemaat dan kepala yaitu Yesus Kristus. Dia yang mencipta kita, mempertahankan kita, dan memelihara seluruh kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merefleksikan kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-21, Kolose pasal yang pertama, di situ dikatakan, juga kamu dahulu, hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Siapa kita di hadapan Allah? Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikatakan di dalam Alkitab memusuhi Allah dalam pikiran dan hati kita. Seluruh hasrat dalam jiwa kita yang dikeluarkan adalah kebencian kepada Tuhan. Sebaik apapun perbuatan baik kita di luar Kristus, Alkitab berkata itu sama dengan kain kotor yang berdosa di hadapan Tuhan. Menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka tidak ada satupun bagian daripada keberadaan kita yang layak di hadapan Tuhan. Namun Sang Kristus itu, yang sulung itu, pribadi yang adalah kepala daripada tubuh itu, telah mengambil jemaat yang tidak layak itu, telah menyelamatkan jemaat yang penuh dosa itu, yang penuh dengan keadaan yang tidak pantas untuk diselamatkan itu. Dia telah mengambilnya dan mengikatkan kepada dirinya. Dan ikatan ini adalah ikatan yang kekal. Ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh apapun. Kalau Bapak Ibu punya relasi suami istri, itu bisa diputuskan melalui maut. Saudara punya relasi orang tua dan anak. Seberapa cintanya saudara kepada orang tuamu atau seberapa cintanya saudara kepada anakmu, suatu saat maut akan memisahkan kita. Tetapi kasih Kristus yang mengikat saudara sebagai tubuhnya kepada Dia sebagai Sang Kepala, itu adalah ikatan yang organis, yang hidup. Dan ikatan yang organis ini bersifat kekal sehingga tidak bisa diputuskan oleh kematian. Karena itu, ketika ibu-ibu dan saya merenungkan Kristus adalah Sang Anak Manusia, Dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa gereja Tuhan terikat kepadanya melalui karya kematiannya di atas kayu salib. Kalau kita bandingkan di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, ibu-ibu dan saya melihat di situ dikatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yang berarti bahwa Yesus bukan anak manusia biasa, tetapi seluruh
seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia, sehingga ketika dia berinkarnasi sebagai manusia, dia adalah manusia sejati seperti kita, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kealahan Kristus dan kemanusiaan Kristus begitu signifikan bagi kehidupan gereja Tuhan. Kenapa? Kalau Yesus hanya manusia sejati saja, yang tanpa dosa, tanpa cacat celah saja, dia tidak bisa selamatkan manusia. Dia harus Allah sejati, karena hanya Allah sejati saja yang bisa menyelamatkan manusia. Tetapi juga di saat yang sama, karena kita adalah manusia yang berdosa, maka orang yang menggantikan kita, menebus kita, haruslah juga manusia. Tidak ada korban binatang bisa ganti manusia, karena binatang levelnya di bawah manusia. Tidak ada malaikat juga yang bisa ganti manusia. Kenapa? Karena manusia itu terdiri daripada tubuh dan jiwa. Malaikat itu cuma rohani, roh. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Manusia bukan saja makhluk rohani, tetapi makhluk manusia juga adalah materi. Maka Allah itu harus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, mewakili kita, menggantikan kita, dan dia disebut sebagai Adam yang kedua, yang menggantikan manusia yang pertama. Manusia yang pertama, Adam yang pertama itu telah jatuh dalam dosa dan mengakibatkan semua manusia yang diwakilinya berdosa. Tetapi Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, manusia yang sejati itu, dia datang mewakili kita dengan sempurna, menaati hukum-hukum Allah, sehingga dia dapat menebus kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam poin ini saya mau menekankan apa signifikansinya dan implikasinya bagi kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya secara rohani sekali lagi bergantung kepada Kristus semata. Keselamatan jiwa kita bergantung kepada Kristus semata. Manusia tidak saja hidup di dunia ini dan selesai. Manusia akan hidup kekal. Entah dia hidup di sorga secara kekal, entah dia hidup di neraka secara kekal. Secara rohani, manusia tidak akan mati selama-lamanya. Manusia akan hidup kekal di sorga atau di neraka. Ketika saya bilang hidup kekal di sorga atau di neraka, di sini saudara sudah mulai melihat. Saudara punya pilihan hari ini. Apakah kehidupan rohani saudara mau digantungkan kepada Kristus atau digantungkan kepada hal yang lain? Kepada kepercayaan-kepercayaanmu yang lain. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang sekaligus Allah yang menjamin keselamatan kekal dan kepastian keselamatan itu bagi manusia kecuali Kristus. Dia pencipta dari seluruh ciptaan baru, eksistensi ciptaan baru bergantung kepada dia. Kerohanian kita, keselamatan jiwa bergantung kepada dia sekarang. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Kemana saudara punya jiwa akan pergi? Kita tidak tahu kita akan lewat tahun ini dengan selamat memasuki tahun yang baru atau tidak. Bisa saja kita berhenti di penghujung tahun ini. Bisa juga kita memasuki tahun yang baru, tetapi tiba-tiba saja kita disergap oleh beragam macam pergumulan, atau bisa saja kita mengalami kematian. Pertanyaan signifikan bagi saudara, kemana jiwamu pergi? Kristus menawarkan bagi saudara hari ini, dia jalan keselamatan. Melalui inkarnasinya dia menjadi manusia. Dia membawa manusia yang berdosa terikat kepada dia, dan melalui karya penebusannya dia menyediakan keselamatan kekal bagi kita. Apakah saudara mau memilih dia sebagai tempat tautan jiwa saudara, sebagai tempat sandaran jiwa saudara sampai maut menjemput saudara? Kristus, sang anak manusia itu, seluruh kepenuhan Allah ada pada dirinya. Karena itu saudara, sekali lagi, dia sanggup mengerjakan keselamatan di atas kayu salib.
Dia mengalami keterpisahan daripada Allah oleh karena dia mewakili dosa-dosa manusia yang adalah umat pilihannya. Tetapi juga di saat yang sama, dia mempersatukan kita di atas kayu salib. Kalau saudara perhatikan kalimat daripada Paulus begitu jelas. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah salib Kristus menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia. Dia dikandung dalam kandungan sang ibu oleh pekerjaan Roh Kudus tanpa benih laki-laki. Dia kudus pada dirinya sendiri oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika dia dilahirkan di bumi ini, dia mengalami begitu banyaknya penderitaan sampai dengan berpuncak di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, teriakan yang merupakan teriakan perwakilan adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan dengan Allah, keterasingan dengan Allah. Hari itu cawan murka Allah diturunkan atas Kristus. Jika dia bukan manusia, dia tidak akan pernah mengalami penderitaan. Jika dia bukan manusia, kematian tidak akan mendatangi dia. Karena apa? Karena dia Allah. Tapi justru karena dia manusia dan karena dia Allah, dia mengizinkan atas kerelaan kehendaknya untuk dia mengalami penderitaan. Untuk dia mengalami apa yang disebutkan kematian. Di atas kayu salib, dia mengalami apa yang disebutkan keterpisahan itu. Dia dipukul oleh Bapa. Dan dia dibunuh oleh sang Bapa. Tetapi dia yang dipukul, dibunuh oleh Bapa yang kekal itu, dia juga adalah Allah yang sejati. Sehingga keterpisahan itu pada saat yang sama mempersatukan engkau dan saya dengan Allah. Kita diperdamaikan. Kenapa? Karena Kristus itu Allah. Dia tidak pernah terpisah dengan Bapa dan Roh Kudus. Bahkan ketika dia ada di puncak kematiannya di atas kayu salib. Karena itu, dia sanggup untuk mempersatukan kita dengan Sang Bapa. Dia sanggup untuk mempersatukan kita dengan Allah Tritunggal. Di dalam Dia kita diperdamaikan. Di dalam darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kita dikuduskan. Sehingga engkau dan saya dibawa sebagai persembahan di hadapan Allah. Sebagai persembahan yang kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu anak manusia, berita mengenai anak manusia adalah berita yang begitu signifikan. Karya penyelamatan Allah, rancangan kekalnya direalisasikan dalam sejarah manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu. Pertanyaannya, jika saudara sudah mengalami anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Yesus berkata, seluruh ciptaan dicipta untuk kemuliaan Allah di dalam Kristus. Dan ketika dia menciptakan engkau dan saya dalam ciptaan yang baru, engkau dan saya dipulihkan untuk kembali mempermuliakan Allah. Jika engkau sudah di dalam Kristus, pertanyaan refleksi, sudahkah kita memberi hidup kita melayani Dia? Sudahkah kita mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan Allah kita? Sudahkah kita benar-benar mempersembahkan talenta kita, karunia-karunia kita, hidup kita hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan? Ataukah kita memakai hidup kita dengan cara yang sembarangan? Banyak orang mengklaim dirinya sebagai orang Kristen, tetapi tinggal dalam dosa. Hidup di dalam kekotoran. Imajinasi yang kotor. Perkataan yang kotor. Segala sesuatu dalam hidup yang kotor. Tapi di saat yang sama mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini suatu kehidupan yang kita sebut sebagai kehidupan dikotomi yang tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin kita percaya Kristus tetapi sekaligus hidup dalam dosa?
Maka ciptaan yang baru dipulihkan oleh Kristus, supaya ciptaan yang baru ini boleh mempersembahkan hidupnya kembali bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, mari kita renungkan hidup kita di dalam Natal ini. Kemana tujuan hidup kita? Bukan sekedar untuk masuk surga. Kalau orang Kristen hanya percaya Yesus untuk masuk surga, egois sekali dia. Orang Kristen percaya Kristus bukan hanya untuk masuk surga, tetapi supaya hidupnya dibawa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan hidupnya menjadi terang dan garam di dalam dunia ini, supaya membawa ciptaan yang lain yang telah jatuh dalam dosa itu diperbaharui dan kembali kepada Allah. Bagaimana saudara menjalankan pekerjaan saudara? Perdagangan saudara. Mungkin ada yang suka dagang. Ibu-ibu berdagang. Apakah ada penipuan di sana? Apakah ada cara-cara palsu yang saudara lakukan di sana untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Bagaimana kita dalam kehidupan keluarga kita? Bagaimana kita dalam kehidupan bergereja kita? Mari bersama-sama kembali kita sebagai orang-orang percaya. Sang Anak Manusia telah datang memperdamaikan kita dengan Allah. Kita diampuni, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kita diberikan karunia hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan ini hanya berlangsung melalui keberadaan inkarnasi Kristus di dalam dunia ini. Semua berkat surgawi ini yang kita miliki dalam Kristus, marilah kita responi di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahkanlah diri kita bagi Tuhan. Berilah hidup kita untuk melayani Dia. Jika tahun ini kita telah gagal, mari kita kembali kepada Dia dan minta ampun. Tuhan, saya sudah gagal. Tuhan, rumah tangga saya begitu kacau. Tuhan, saya telah melupakan Engkau sekian lama tahun. Tuhan, tolong saya. Ampuni dosa-dosa saya. Mari kita kembali mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan kita. Supaya jangan Natal berlalu begitu saja. Tetapi biarlah momen Natal ini membawa kita kembali merededikasi kehidupan kita. Mempersembahkan hidup kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena Engkau Allah yang telah hadir di dalam dunia ini. Engkau merendahkan dirimu untuk menebuskan. Dan kami berdoa, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Jika kami dalam hidup kami tidak bersyukur kepada segala karya keselamatan ini. Kami mempermainkan anugerah Tuhan. Kami hidup dalam keadaan yang berdosa. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami dengan firman. Berkati kami dengan firman. Dan tolong kami. Angkat kami daripada keadaan dosa kami. Supaya kami diperbaharui dan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.